Megawati ini lama-lama kelihatan aslinya. Orangnya itu sombong. Tapi sebetulnya itu yang disombongkan itu apa sih? Yang dibanggakan itu apa? Memang betul, dulu itu pernah menjadi panglima tertinggi. Pernah menjadi presiden yang kelima. Tapi itu karena menggantikan Pak Gus Dur. Bukan karena pilihan rakyat. Itu aja kok sombong. Pak SBY, Pak Jokowi yang menjadi presiden 2 kali karena dipilih rakyat, itu lo nggak sombong, orangnya diem-diem saja dan juga tidak pernah membanggakan, wah aku ini presiden, wah aku ini panglima tertinggi, itu lo nggak pernah. Padahal Pak SBY ini juga mempunyai partai namanya Partai Demokrat dan juga menjadi ketua umum dan sekaligus menjadi presiden. Itu lo nggak pernah sombong, diem-diem aja. Apakah karena Megawati ini takut kalah nanti di pemilihan tanggal 14 ini sehingga mengeluarkan taringnya? Debat Capres kelima yang merupakan penutup rangkaian debat dalam kampanye Pilpres 2024 baru saja berakhir. Lega rasanya debat kelima ini berakhir dengan lancar dan nyaris tanpa ketegangan yang berarti. Saya mencatat banyak ibu-ibu yang tetap nggak berani nonton debat karena takut membayangkan Pak Prabowo bakal dibully sama rival-rivalnya seperti pada debat Capres ketiga kemarin. Tapi puji Tuhan itu tidak terjadi. Rupanya Capres 01 dan Capres 03 belajar dari apa yang dihasilkan dari cara mereka menyerang Capres 02 yang justru tidak menguntungkan elektabilitas dan simpati publik. Tapi meski begitu, naluri ofensif Capres 03 tampaknya masih terlihat. Juga indikasi bersekongkol dengan Capres 01 untuk melawan Capres 02 masih terasa. Meski keduanya tampak berusaha menahan diri. Yang membuat kurang menarik dari debat malam ini adalah pernyataan-pernyataan Capres 01 dan Capres 03 yang masih terasa teoritis dan normatif. Sementara Capres 02 meski dengan ungkapan sederhana dan tidak sehebat rivalnya membangun narasi berbunga-bunga, tapi terasa lebih lugas, to the point dan konkret. Dan ketika sampai pada akhir debat, di mana closing statement disampaikan oleh para capres didampingi cawapres masing-masing, terlihat jelas mana capres yang unggul secara utuh. Capres 01 membuat closing statement yang cukup tertata, meski tetap normatif dan berbunga-bunga seperti puisi. Mengutip jargon Jawa, suro diro jayaningrat lebur dining pangastuti. Jargon Jawa yang selama ini diejawantahkan oleh Pak Jokowi, Capres 01 seperti hendak menunjukkan kesan dan sikap yang lebih membumi, lebih mengindonesia. Closing statement Capres 02 menurut saya adalah closing statement yang terbaik. Selain menegaskan visi, Capres 02 juga dengan sangat clear menunjukkan kebersahajaannya dengan menyampaikan permintaan maaf dan ucapan terima kasih kepada dua rivalnya serta kepada penyelenggara pemilu atas segala yang terjadi sepanjang momen-momen kampanye. Serta menegaskan bahwa mereka akan menjadi pemimpin bagi semua kelompok, bahkan bagi siapapun yang tidak memilih atau meragukan mereka. Ini sungguh keren menurut saya. Closing statement Capres 03 menurut saya paling buruk, karena pada pernyataan terakhir ini sikap ofensif dan menyerang masih diperlihatkan. Mungkin sudah ditahan-tahan sejak debat tadi dan akhirnya kelepasan di penutup ini. Masih membawa-bawa isu politik dinasti, kepentingan keluarga, capres yang melanggar HAM, dan tema-tema yang jadi bahan gorengan di medsos yang semakin usang dan tidak proporsional untuk diulang lagi di momen prestisius yang seharusnya bisa dipakai untuk menarik simpati publik sebesar-besarnya. Terasa sekali statement ini titipan dari partai atau dari ketua umum partai. Meski tidak seseru debat sebelumnya, tapi barangkali memang di debat terakhir ini suasana tenang dan sejuk harus sama-sama diwujudkan. Mengingat
Tinggal 10 hari lagi rakyat akan menentukan pilihan mereka. Kalau boleh bicara peringkat untuk debat malam ini, saya akan menempatkan Capres 02 di urutan pertama, Capres 01 di urutan kedua, dan Capres 03 di urutan kelima. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Walaupun Pak Jokowi ini adalah presiden yang terbaik dan dibantu Bapak Mahfud MD untuk memberantas korupsi, sudah berapa surat diajukan kepada DPR untuk segera RUU Rencana Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana itu koruptor itu disahkan menjadi undang-undang. Kayaknya itu tidak mungkin. Kalau DPR-nya itu tidak ganti, kalau DPR-nya cuma itu aja. Contohnya aku aja sebagai rakyat akar rumput. Saya demo di Semarang membahas tentang RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Koruptor, sudah. Di Surabaya, sudah. Jalan kaki dari Semarang menuju Jakarta, sudah. Dan juga yang terakhir-terakhir ini, saya itu membawa peti mati yang tulisannya itu mayat koruptor. Itu sudah pernah saya lakukan. Dan juga saya juga sudah menyurati Puan Maharani untuk bertemu. Saya akan mengatakan narasi rakyat akar rumput untuk segera mengesahkan RUU Rencana Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Koruptor. Tapi tidak ditanggapi. Walaupun saya ini tidur di depan DPR RI itu selama 3 hari 3 malam. Ya kehujanan, ya kepanasan, ya kelaparan. Semua itu kulakukan untuk RUU ini menjadi undang-undang. Tapi tanggapannya apa? Mentah. Makanya itu saya ini dulu itu orang PDI, betul-betul pecinta PDI. Tapi selama saya ini berjuang untuk meminta RUU Rencana Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Koruptor ini segera disahkan, tidak ada tanggapan. Saya tidak akan memilih PDI lagi, apalagi memilih Puan Maharani sebagai DPR. Saya akan pindah alih ke partai PSI untuk segera memberantas korupsi. Halo saudaraku segenap anak bangsa, sudah mendengar closing statement Pak Prabowo? Closing statement Pak Prabowo adalah closing statement seorang negarawan. Sedangkan closing statement 01 dan 03 adalah closing statement seorang oposisi. Artinya Pak Prabowo sudah siap untuk menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, dan 01 maupun 03 sudah siap untuk menjadi oposisi. Terima kasih.